Museum Fathahillah. Pada masa penjajahan, dulunya Museum Fathahillah dikenal sebagai Balai Kota Batavia. Namun setelah Indonesia merdeka, gedung ini dialihfungsikan menjadi kantor pemerintahan DKI Jakarta. Hingga pada tahun 1974, gedung ini akhirnya diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin. Museum ini bertujuan untuk menjaga catatan sejarah tentang bagaimana Jakarta bisa menjadi ibu kota Indonesia. Biasanya pada hari Sabtu dan Minggu, sekitar 2.000 orang berkunjung ke Museum Fathahillah. Mulai dari turis asing, anak-anak muda, dan siswa sekolah yang tengah study tour. Hanya benda-benda bersejarah, museum ini juga masih menjaga bentuk bangunan awal dan penjara tahanan di bawah gedung. Setelah menjelajah cukup lama, di sini kami melakukan sesi wawancara dengan salah satu tour guide dari Museum Fathahillah. Oke semuanya, kali ini saya sudah bersama salah satu tour guide dari Museum Fathahillah. Setelah kita muter-muter museum dari lantai 1, lantai 2 hingga ke museum bawah tanah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu tour guide dari Museum Fathahillah. Permisi Kak, atas nama siapa? Nama aku Kakak Caca. Kakak di sini sebagai apa? Aku sebagai jadi anak PKL. Oh, anak PKL. Sebagai tour guide ya? Iya, sebagai tour guide. Kak, saya ada beberapa pertanyaan nih Kak buat Kakak. Pertanyaan apa? Pertanyaan pertama, Kakak bisa jelasin nggak latar belakang museum sama tujuan didirikannya Museum Fathahillah ini? Oh, Bu, bisa. Jadi museum ini tuh dibangun pada tanggal 25 Januari 1707 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal John Van Horn dan diselesaikan pada tanggal 10 Juli 1710 di bawah pemerintahan Gubernur Jenderal Abraham Van Riebeeck dan yang diresmikannya itu oleh Bapak Ali Sadikin pada tanggal 30 Maret 1974. Oh, saya pernah baca beliau yang menetapkan Museum Fathahillah ini menjadi Museum Sejarah Jakarta. Apa benar? Benar itu. Oke, benar. Kak, saya mungkin udah agak santai aja pertanyaannya ya. Saya mau tanya Kak, Kakak di sini udah berapa lama PKL? Aku sudah 3 bulan. Oh, 3 bulan. Cukup lama ya Kak ya? Iya, cukup lama. Kak, di sini pernah nggak sih Kak ada kejadian yang nggak mengenakan gitu sama pengunjung? Misalkan ada yang rusuh-rusuh atau enggak megang-megang benda prasejarah gitu. Pernah nggak Kak? Pernah sih banyak, kebanyakan tuh anak kecil yang kayak asal nginjak koleksi, terus asal megang koleksi, terus kayak dimainin gitu sama anak kecil. Tetapi alhamdulillahnya nggak ada yang rusak dan nggak ada yang patah sedikit pun. Oh, alhamdulillah nggak ada yang rusak ya. Tapi pernah nggak sih Kak kayak sampai buat heboh gitu satu ruangan gitu? Iya, pernah terus kayak kaget aja kan, tiba-tiba takut rusak, takut nanti yang kena tuh bukan Nadianya, takut anak-anak yang lainnya gitu. Iya seperti itu. Tapi aslinya barang-barang museum ini emang nggak boleh dipegang atau ada beberapa yang boleh? Nggak boleh dipegang karena kita itu kalau nggak dipegang sama aja kita menghargai koleksi yang ada di sini. Ah, oke, paham Kak. Oke Kak, berikutnya gimana sih cara tour guide atau pengurus di sini menghadapi kejadian-kejadian kayak gitu? Itu kita caranya tuh ngebilangin baik-baik kepada anak tersebut supaya nggak merusak koleksi tersebut. Oh, oke dah. Oke Kak, kayak seperti itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Itulah tadi hal-hal penting dari Museum Fathahillah. Setelah berkunjung, kami belajar bahwa sejarah akan selalu diingat karena ada bukti-bukti yang dijaga dengan baik oleh pihak museum, sehingga generasi mendatang akan terus belajar dari sejarah. Selanjutnya, Museum Basuki Abdullah. Tak seperti museum biasa, Museum Basuki Abdullah merupakan rumah asli dari seorang maestro pelukis pada masanya. Pada tahun 1993, Indonesia telah kehilangan seniman legendarisnya, yaitu Bapak Basuki Abdullah. Jasad beliau ditemukan terkapar bersimbah darah akibat dibunuh oleh perampok yang hendak mencuri barang berharganya. Beberapa tahun berlalu,
Akhirnya Rumah Basuki Abdullah ditetapkan menjadi sebuah museum oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2001. Museum ini bertujuan untuk menyimpan koleksi seni Basuki Abdullah dan menjaga segala memori tentang perjalanan beliau semasa hidupnya. Untuk pengunjung, berdasarkan riset yang kami lakukan, jumlahnya nggak terlalu banyak. Dikarenakan tempatnya yang terletak di komplek perumahan dan tempat parkir yang minim, museum ini biasanya dikunjungi oleh sekitaran 100 pengunjung sehari, mulai dari mahasiswa, anak-anak komplek, atau para seniman yang hendak mencari inspirasi. Di museum ini, kami juga mewawancarai salah satu pengurus museum yang kebetulan anak PKL juga. Oke, halo teman-teman. Di sini saya sudah bersama tour guide dari Museum Basuki Abdullah. Dengan siapa, Kak? Nama aku Naomi. Oke, Kak. Aku boleh tanya-tanya seputar museum ini nggak, Kak? Boleh. Yang pertama, latar belakang didirikan museum ini apa ya, Kak? Latar belakangnya sendiri itu karena ini rumahnya Pak Basuki Abdullah dulunya, dan menurut informasi Pak Basuki Abdullah sendiri mewarisi rumah beserta koleksi-koleksinya untuk dijadikan museum. Oh, gitu. Terus kalau tujuan didirikan museum ini apa, Kak? Tujuan didirikannya Museum Basuki Abdullah ini untuk mengenang jasa dan karyanya Pak Basuki Abdullah. Selanjutnya, siapa tokoh yang terlibat atau yang diceritakan dalam museum ini? Tokohnya sendiri udah pasti Pak Basuki Abdullah sendiri, beserta istri dan anaknya, gitu aja sih. Terus, siapa saja kalangan yang mengunjungi museum ini dan berapa rata-rata jumlah pengunjung per hari? Kalau kunjungannya rata-rata kita banyak dari mahasiswa sama anak-anak sekolah. Pada kayak buat ngerjain tugas gitu ya, Kak? Iya benar. Tapi kita nggak tentu, nggak setiap hari ramai kunjungan juga. Iya, rata-rata tuh kunjungan ramainya tuh di hari Sabtu sama Minggu aja sih. Tapi pernah nggak sih, Kak, kayak ada pengunjung yang merusaki properti gitu? Sejauh ini sih belum ada ya. Paling kayak cuman kerusakan, nggak merusak karya sih atau merusak koleksi kayak di sekitaran sini aja, atau mungkin lantai atau barang-barang lainnya. Kalau untuk barang-barang pentingnya sih enggak. Oh iya. Makasih banyak ya, Kak. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, segitu aja dari kakaknya. Siapa namanya, Kak, tadi? Kak Naomi. Naomi. Oke. Setelah berkunjung, kami belajar bahwa setiap karya yang kita buat perlu dijaga dengan baik, entah itu bentuknya digital ataupun non-digital. Begitulah perjalanan kami mengunjungi Museum Fathahillah dan Museum Basuki Abdullah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.